Draft yang merevisi 79 undang-undang itu terdiri dari 15 bab dan 174 pasal. Hidup di Indonesia serba aneh, jadi kerjaan susah, giliran dapat kerja malah dikerjain sama pemerintah. Loh, ini nih yang kalian tunggu-tunggu, Omnibus Law. Omnibus Law, kena law. Dari sekian ratus pasal itu, persoalan ketenaga kerjaan paling ramai diprotes oleh serikat pekerja di berbagai daerah. Ini RUU Cipta Lapangan Kerja diplesetin sama Twitter jadi RUU Cilaka. Anjir, lucu banget nih. Sampai-sampai Pak Deng revisi namanya tuh jadi Undang-Undang Cipta Kerja. Kritik muncul terhadap 5 hal yang dibahas di klaster ketenaga kerjaan. Mulai dari hubungan kerja, waktu kerja, pengupahan, PHK dan pesangon, serta tenaga kerja asing. Sesuai namanya, RUU ini berpotensi bikin cilaka para pekerja, Jo. Untuk sistem hubungan kerja misalnya, dihapuskannya pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan tentang perjanjian kerja waktu tertentu alias kontrak dan diubahnya pasal 56. RUU Cilaka bisa bikin pekerja outsourcing alias pekerja kontrak makin marah. Pekerja PKWT bisa dipekerjakan untuk segala jenis pekerjaan dan tanpa batasan waktu status kontrak. Di undang-undang sebelumnya, outsourcing dibatasin, Jo. Cuman boleh di profesi tertentu. Security, cleaning service, catering, transportasi, sama pemborongan pertambangan. Kemudian dihapuskannya pasal 64 hingga 66 tentang pekerja outsourcing. Hal ini memungkinkan pekerjaan core business pun di-outsourcekan. Cilakanya di RUU Cilaka ini, semua profesi bisa jadi pekerja kontrak. Siapa sih yang mau status kerjanya kontrak terus? Gak ada kepastian karir, gampang dipecat, kena lau. Di pasal berikutnya, pekerja bisa dipecat jika perjanjian kerja berakhir dan pekerjaan dianggap selesai. Duit pesangon dipangkas, Jo. Di undang-undang yang lama, pekerja bisa dapat pesangon maksimal 32 kali. Di RUU Cilaka ini maksimal 9 kali. Itu pun buat karyawan yang udah kerja 8 tahun atau lebih. Ya, boncos dong kita. Kena lau. Uang kompensasi hanya diberikan kepada pekerja yang telah bekerja selama setahun. Besarannya diatur kemudian lewat peraturan pemerintah. Masa katanya undang-undang bisa diubah pakai peraturan pemerintah? Terdengar seperti orde baru. Ini pada sekolah di mana sih? Kok peraturan pemerintah derajatnya lebih tinggi ketimbang undang-undang? Ketahuan jelas. Perubahan di pasal 93 menghapus kewajiban pengusaha untuk tetap membayar upah pekerja meski berhalangan karena haid hari pertama, menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan, melahirkan atau karena keluarga meninggal, melaksanakan kewajiban terhadap agamanya atau ibadah, dan tugas pendidikan. Indikasi otoriter. Belum lagi soal sistem waktu kerja. Waktu kerja diubah menjadi paling lama 8 jam sehari dan 40 jam sepekan. Sementara kewajiban memberi libur hanya 1 hari dalam seminggu. Jam lembur juga diperpanjang menjadi maksimal 4 jam sehari. Padahal sebelumnya paling banyak 3 jam sehari. Buruh khawatir upah minimum dihapus. Soalnya dalam RUU Cilaka ini diberlakuin yang namanya upah per jam. Aduh, gimana ya? Ini tuh kayak ngilangin kepastian lu bawa pulang duit berapa. Ya karena upah minimum yang selama ini jadi batas bawah udah nggak wajib dipakai lagi. Aturan yang paling keras diprotes tentu soal upah karena menghapus upah minimum kota dan upah sektoral. Jangan dipukul rata, ntar semua perusahaan anak udel. Lagian nih ya, seumpama pakai sistem upah minimum provinsi, itu tetap ngerugiin pekerja, Jo. Jadi gini nih, selain UMP, ada juga yang namanya UMK, upah minimum kabupaten atau kota. Masalahnya, UMP ini angkanya relatif lebih kecil ketimbang UMK. Padahal di beberapa daerah, upah minimum kota dan sektoral bisa lebih tinggi dari upah minimum provinsi. Kenaikan upah pun memungkinkan hanya berdasar pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan inflasi.
Contoh nih, UMP Jawa Barat 1,8 juta, tapi UMK Karawang dan Bekasi sampai 4,5 juta. Kalau ngikutin RUU Cilaka nih, berarti buruh di Bekasi dan Karawang harus ngikutin UMP Jabar. Dari 4,5 turun Jo jadi 1,8. Ya, boncos dong kita. Kena lau. Sebenarnya masih banyak sih pasal-pasal lain yang ngehe di RUU ini. Gampangnya TKA tenaga kasar masuk Indonesia, jam kerja yang berpotensi bikin kita kayak kuda. Ya ibarat kata mah starter pack nyelakain pekerja. Jadi wajar dong kalau kita gedek sama RUU ini. Indonesia kan udah sepakat menganut sistem pembagian kekuasaan dengan mekanisme check and balances. Ngubah undang-undang itu ranahnya DPR dengan persetujuan presiden, bukan wewenang penuh presiden. Kalau kata Pak Yas, biar DPR aja yang benerin salah ketik itu ntar. Bukan salah ketik ini mah, salah kita. Masih percaya malu pada. Benerin peraturan yang tumpang tindih emang bagus. Narik investasi juga nggak salah. Ya tapi jangan sunat hak-hak pekerja dong. Atur dah tuh gimana caranya biar investor senang, pekerja kenyang. Kan pekerja sama pengusaha juga saling membutuhkan. Pembahasannya juga jangan tertutup lagi lah. Libatin kita dong. Kan ntar yang kena dampak kami ini Pak. Ya intinya sih kita harus waspada aja. Lagian nih Pak De Jokowi udah mempersilahkan buat kita ngekritik RUU Cilaka ini. Bahasan RUU ini nggak buru-buru. Jadi masih ada waktu nih buat kita buat ngulik RUU ini. Jangan sampai kita ribut-ribut soal pasal di atas. Ada pasal kontroversi yang nggak menguap. Justru lo